Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Nufia di hari ini. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, anak-anak bisa duduk dengan sikap sempurna terlebih dahulu. Nah, apabila sudah siap, maka ibu akan memulai untuk memimpin berdoa. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap? Baik, ibu mulai ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. Setelah mengamati video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menguraikan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan serta dapat menganalisis pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan hidup ataupun lingkungan sosial. Jenis interaksi yang pertama yaitu interaksi lingkungan hidup. Interaksi lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, yang di dalamnya terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contoh dari lingkungan hidup yang ada di sekitar kita itu seperti sungai, sawah, laut, rawa, gunung, dan masih banyak lagi. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup yaitu seperti petani membajak sawah. Dalam gambar tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat interaksi antara petani dan tanah di sawah. Interaksi tersebut termasuk ke dalam interaksi lingkungan hidup karena tanah merupakan salah satu unsur dalam lingkungan hidup. Jenis interaksi yang kedua yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Contoh dari interaksi sosial yaitu pedagang yang sedang menawarkan barang kepada pembeli. Lalu terdapat interaksi antara pekerja di dalam pabrik yang sedang mengusung barang. Ada lagi contoh interaksi antara petani yang saling bekerja sama ketika memanen padi. Contoh interaksi sosial yaitu nelayan bekerja sama menangkap ikan. Dalam gambar tersebut
yaitu antara nelayan dengan ikan yang terdapat di laut. Pembangunan ekonomi. Pengertian dari pembangunan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari adanya pembangunan infrastruktur. Dalam gambar tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat pembangunan jalan yang merupakan salah satu infrastruktur di suatu daerah. Apabila jalan di daerah tersebut berkualitas baik, maka kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lain masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu adanya pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan ekonomi yang baik akan berdampak pada kualitas pendidikan yang baik pula. Jadi, dapat dilihat di daerah tersebut akan terdapat pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan seperti salah satunya yaitu sekolah. Selain pendidikan yang meningkat kualitasnya, di bidang kesehatan juga akan ikut meningkat. Nah, kenaikan kualitas di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari pembangunan suatu fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit. Berikut tadi pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan ekonomi. Nah, kali ini kita akan bersama-sama menganalisis salah satu aktivitas manusia yaitu nelayan. Akan kita analisis bentuk interaksi serta pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. Sebelumnya coba amati gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat beberapa nelayan yang sedang berangkat untuk menangkap ikan. Interaksi manusia dengan lingkungan hidup yang terdapat pada gambar tersebut yaitu nelayan dengan ikan. Selain itu ada juga interaksi manusia dengan lingkungan sosial yaitu nelayan dengan nelayan lain. Selanjutnya kita analisis pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan atau ikan memberikan lapangan pekerjaan bagi manusia, sehingga masyarakat sekitar pantai dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menangkap ikan di laut. Selain itu, masyarakat juga dapat mengkonsumsi hasil tangkapan dari nelayan. Selanjutnya kita analisis untuk pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi antar nelayan dalam menangkap ikan berupa kerjasama akan menambah hasil tangkapan, sehingga akan lebih banyak ikan yang dapat disetorkan ke pasar atau ke pembeli lain, sehingga nelayan-nelayan tersebut mengalami kenaikan pendapatan dan nelayan tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki sesi pengerjaan kuis. Anak-anak bisa bersiap-siap, mempersiapkan peralatan seperti kertas, pensil, ataupun pulpen. Pastikan kalian mengerjakan dengan teliti ya. Baik, ibu hitung mundur dari 5. 5, 4, 3, 2, 1.
Selamat mengerjakan. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini yaitu interaksi manusia dengan lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi lingkungan hidup dan interaksi sosial. Selanjutnya, pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita, pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi, seperti memberikan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan lain-lain. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah memperhatikan materi yang Ibu sampaikan serta mengerjakan kuis dengan sangat baik. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, terima kasih anak-anak. Apabila Ibu ada kekurangan atau kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Terima kasih.